Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di hari yang baru, di hari yang kedua di bulan April ini. Bersyukur karena Allah sudah menjaga kita semalaman dalam pemeliharaan Tuhan, penuh dengan rahasia. Dia mengizinkan kita melewati malam itu, dan kita boleh ada di hari yang baru ini. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita salah satunya. Sebelum kita mau menjalani hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan mengarahkan supaya firman Tuhan itu mengarahkan kita kepada hidup yang seturut kehendak Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau sudah memelihara kami semalaman, dan kami boleh bangun pagi dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidup kami searah dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami lakukan, agar kami tidak melenceng dari maunya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami mau berjalan seturut kehendak-Mu. Kami mau mengikuti mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui hidup kami, dan biarlah pimpinan-Mu kami lakukan dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari dari hari ke hari. Berkati Tuhan firman Tuhan hari ini, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa kita ini ternyata adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan? Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan sangat menilai diri kita begitu berharga. Kita bukan pribadi yang biasa-biasa. Kita adalah pribadi yang berharga dalam pandangan Tuhan. Untuk itu kita perlu tahu kenapa kita berharga. Ya. Apa bukti kita berharga? Ya. Kadang-kadang kita begitu memandang kita biasa saja ya. Kita hampir tidak menghargai diri kita sendiri bahkan. Hari ini kita mau belajar, sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Pribadi yang punya nilai atau punya penghargaan yang sangat tinggi di mata Tuhan, melebihi apapun yang ada di bumi ini. Kita akan pelajari bersama dari Lukas pasal 12 ayat 24 ya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak Ibu, kita mau memperhatikan teks ini. Allah membandingkan, dalam pengertian ada tulisan yang membandingkan, dan membandingkan ini bukan berarti sejajar ya. Allah menunjukkan bahwa burung-burung gagak di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara. Ya. Yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah punya gudang, tidak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara. Itu. Lalu kalimat berikutnya, kamu melebihi itu. Kamu jauh melebihi daripada itu. Kalimat kamu jauh melebihi daripada itu menunjukkan kualitas kita dibandingkan dengan apa yang ada di bumi ini. Kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat bernilai di mata Tuhan. Kenapa kita berharga? Kenapa kita bernilai? Sederhana saja. Kita harus tahu bahwa kita ini
sangat dianggap, atau bukan dianggap, sangat dihargai oleh Tuhan. Ini kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Ya, logikanya begini. Burung-burung itu saja Tuhan pelihara. Burung-burung itu saja Tuhan jaga. Burung-burung itu saja Tuhan beri makan. Apalagi kamu. Kamu jauh melebihi itu. Itu menunjukkan bahwa kita sangat berharga. Sesuatu bisa dikatakan berharga, bisa dikatakan sangat berarti dari pemiliknya, ya. Tergantung dari pemiliknya. Ya. Sederhana saja. Tas, ya, umpamanya tas, ya. Tas itu akan semakin berharga nilainya jika diketahui siapa pemiliknya. Jika tas itu milik saya, biasa-biasa saja. Tapi jika tas yang sama diketahui adalah milik presiden, nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Atau milik seorang artis, nilainya berbeda dibandingkan dengan saya. Ya, itu menunjukkan harga sesuatu akan berbeda nilainya jika diketahui siapa pemiliknya. Bapak Ibu tahu siapa pemilik kita? Kita, saya dan Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah pencipta alam semesta. Itu menunjukkan perbedaan kita dari yang lain. Memang burung-burung juga diciptakan Tuhan, tapi kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Ya, pada hari yang terakhir kita mendapat hembusan nafas dari Tuhan, menunjukkan bahwa kita berharga. Pemilik kita adalah Tuhan. Lebih berharga dari yang lain. Ya. Pemilik itu menentukan keberhargaan kita. Bapak Ibu, penting kita sadari, jika kita milik Tuhan, kita berharga. Kita jangan merendahkan lagi diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa kita ini berharga. Kita punya harga yang sangat berarti. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita menyadari diri kita berharga, ya, kalau kita menyadari diri kita berharga, kita akan bersikap juga berhati-hati. Sebagai manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak, kita akan bertindak hati-hati. Kita akan berjalan hati-hati karena kita tahu kita milik Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita tidak boleh mempermalukan pemilik kita. Begitu kan harusnya. Seringkali kita sembarangan bertindak. Kita lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Sehingga kadang-kala kita mempermalukan Tuhan. Kita ini berharga. Berharga sekali. Nggak usah kita lagi khawatir kalau kita tahu kita berharga. Maksudnya begini, sederhana. Kita kadangkala terlalu takut dengan jalan-jalan kehidupan, masa depan, ekonomi, karena kita lupa bahwa kita berharga. Dibandingkan dengan burung-burung gagak yang tidak memelihara, yang tidak menabur, yang tidak juga menuai, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Pribadi yang berharga jauh lebih dari itu, jauh melebihi itu. Keberhargaan manusia dilihat dari siapa pemiliknya. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan, keberhargaan kita sangat tinggi. Lalu yang kedua, tergantung dari nilainya. Dari nilainya. Nilainya bagaimana? Sudah dibayar atau belum? Barangnya kalau sudah lunas itu berbeda. Dalam Korintus dijelaskan bagaimana kamu dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu menunjukkan nilai kita sangat tinggi. Bukan kredit kita loh. Tuhan sudah membayar kita dengan lunas. Pengorbanan Kristus membuat nilai diri kita berbeda. Kristus mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu menunjukkan nilai diri kita yang berbeda. Nilai diri kita berbeda.
tidak sama dengan yang lain, burung, binatang-binatang ataupun ciptaan yang lain. Kita ditebus khusus oleh Tuhan. Itu menunjukkan keberhargaan kita juga. Ditebus khusus oleh Tuhan dan dibayar lunas. Tidak kredit, tidak kaleng-kaleng nilai kita ini. Nilai kita begitu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan begitu menghargai kita. Dalam Yohanes dijelaskan ya, penghargaan Tuhan kepada kita. Kita adalah milik Allah, buatan Allah. Itu membuat kita berharga sebenarnya dan bernilai. Dengan kita tahu kita berharga dan bernilai, maka kita harus menjalani hari-hari kita dengan lebih terarah. Jangan lagi takut tentang apapun juga. Jangan lagi khawatir tentang apapun juga. Sudah dibandingkan tadi kan, burung-burung saja Tuhan pelihara. Burung-burung saja Tuhan beri makan. Apalagi kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya diberikan bagi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan kita begitu luar biasa. Dalam momen-momen menjelang Paskah ini, mari kita ingat, Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menebus Bapak Ibu dan saya dari dosamu. Itu menunjukkan tingginya nilai kita di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan yang lain, lebih tinggi nilai kita. Kita punya nilai yang luar biasa. Yesus mau datang bagi kita. Dia sayang dengan kita. Dia tahu kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Dia tahu diri kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Maka dia datang untuk kita. Menunjukkan keberhargaan kita dan kebernilaian kita. Lebih tinggi dari yang lain. Bapak Ibu, pelajaran hari ini sederhana sekali. Mengungkapkan bahwa Bapak Ibu dan saya sebagai manusia adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan bernilai di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah milik-miliknya, kepunyaannya. Itu lebih dari yang ada, ya. Kalau sekali lagi, saya berikan contoh sederhana, kalau kita tahu itu milik seorang yang lebih tinggi dari kita secara jabatan, itu nilainya lebih berharga. Nah, kita ini miliknya pencipta, miliknya Allah. Berharga kita kan sebenarnya, tinggi nilai kita. Apalagi kita sudah ditebus oleh Kristus, dibayar lunas. Bapak Ibu, hari ini sederhana sekali. Ingatlah, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya sangat dipandang berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Sehingga dia rela memberikan hidupnya bagi kita. Menebus kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Anugerah Tuhan kita nikmati. Mari kita sama-sama hargai diri kita. Jangan memandang diri kita rendah. Jangan memandang diri kita tak bernilai. Banyak kasus hari-hari ini, manusia seringkali tidak menghargai sesamanya. Bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Banyak kasus yang karena kesehatan mental yang terganggu, ya, ada masalah-masalah dalam hidupnya, membunuh dirinya sendiri. Itu tidak menghargai dirinya sendiri. Tuhan saja menghargai kita. Tuhan saja memandang kita bernilai. Kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Saya sebagai disabilitas tetap harus menghargai diri saya karena saya dipandang berharga oleh Tuhan. Saya punya nilai yang baik oleh Tuhan, punya nilai yang tinggi oleh Tuhan. Nilainya kenapa tinggi? Karena kita sudah dibayar lunas. Kita ini milik Tuhan. Begitu luar biasanya kita sebenarnya. Mari kita hargai diri kita sendiri. Mari kita hargai sesama kita sebagai manusia. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mendapat penghargaan yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan sangat sayang dengan kita. Karena itu, jangan pernah ragu dengan apapun yang ada di bumi ini. Jangan pernah takut dengan apa yang terjadi, apa yang kita perlukan. Jangan takut. Tuhan memikirkan
sudah memikirkan. Yang besar saja dia sudah berikan. Nyawanya dia berikan untuk kita, menebus kita yang berdosa. Nilai kita lunas dibayar oleh Tuhan. Kita berharga karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan hari ini kembali menegaskan kepada kami. Kami begitu berharga di mata Tuhan. Nilai kami sudah dibayar lunas. Kami adalah makhluk-makhluk yang Tuhan sayangi, Tuhan cintai. Untuk itu kami tidak perlu takut lagi menjalani hari-hari kita, hari-hari kami. Karena kami dipikirkan Tuhan, karena kami dicintai Tuhan. Keperluan kami Tuhan pikirkan, keperluan kami Tuhan cukupkan. Engkau begitu sempurna menjaga kami dengan pemeliharaan yang tak terbatas itu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Yesus, kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sertailah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, menjalani hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.